Langsung saja kita kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-60 berapa? 8. Bismillah. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi dharaini amin ila anqal. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dhakiran kullama alim fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya, semuanya pasti bisa menjawab, wa mu'abbiran an kulli ma syahid, kalau melihat sesuatu pasti dia punya komentar, atau dzakiran, menyebutkan semua yang ia ketahui, maka ketahuilah ala wujudi jahli, adanya kebodohan pada orang tersebut. Kita itu punya ilmu sangat terbatas. Loh, kok tahu semuanya? Ini sudah keluar dari batasnya pasti. Nggak mungkin semuanya menjawab lalu semuanya tahu. Nggak, tidak mungkin semuanya tahu. Jadi harus ada batasannya. Ini adalah batasan untuk kita agar kita tidak merasa tahu semuanya. Sehingga ada suatu ketika seseorang harus berkata, saya tidak tahu, biarpun itu di bagiannya. Ada saat dia tidak tahu. Ini urusan-urusan yang terlihat oleh mata, apalagi urusan ilmu. Maka kalau seorang ustadz dijawab semuanya pasti menjawab, ini pasti masuk wilayah bohong pada suatu ketika nanti. Karena ilmunya juga terbatas. Dia bukan Tuhan Allah yang maha tahu semuanya. Akan tapi kenapa kok dia selalu menjawab? Karena kebodohan dia pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Imam Malik rahimahullah ta'ala suatu ketika ditanya tentang 40 pertanyaan, dia menjawab tidak semuanya, hanya 33 atau berapa dijawab, sisanya tidak dijawab. Lalu orang yang bertanya itu berkata, ya Imam, saya datang dari jauh untuk membawa jawaban darimu, tapi ternyata dari semua pertanyaan yang aku ajukan tidak semuanya engkau jawab. Bagaimana aku pulang nanti kepada mereka? Beri jawaban kepada mereka kalau Imam Malik tidak menjawab semuanya. Itu jawaban untuk mereka. Pendidikan. Sampaikan kepada mereka kalau Malik tidak menjawab semuanya. Ini kita punya kebiasaan ini sehingga semuanya itu harus ada batasannya. Kalau urusan medis itu yang pandai ngomong seharusnya adalah para dokter. Itu pun ada batasnya. Nggak boleh membaca kitab sebanyak apapun. Saya baca ilmu kedokteran sampai bertumpuk-tumpuk, lalu besok saya pakai plang dokter, nggak bisa. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena semua ada aturannya, tidak boleh seenaknya. Ilmu-ilmu seperti ini sangat jelas, harus dikembalikan kepada ahlinya. Tapi urusan fatwa ilmu agama ini ternyata semua bisa ngomong gara-gara Kiai Haji Ustadz Google itu. Jadi kalau nggak punya langsung bertanya Google, langsung bertanya, menjawab. Dunia seni saya tidak punya seni yang sehingga saya tidak bisa komentar tentang seni. Politik pun kalau sudah saya komentar saya diam, saya tidak ngerti politik. Urusan agama saya bisa komentar pun sebatas saya tahu. Tapi sekarang orang dengan media sosial ini, lihat, kata Imam Ibn Athaillah, menunjukkan kalau mereka itu bodoh. Kenapa? Semua harus komentar. Eksis, pokoknya harus muncul. Ini komentar, ini komentar, ini komentar. Jadi bukan ahlinya pun berkomentar. Apa yang terjadi setelah itu? Kerancauan. Menunjukkan kebodohan seseorang kalau dia itu akan menjawab semua yang pernah ditanyakan kepadanya. Bahkan kalimat la adri itu adalah separuh daripada jawaban yang istimewa. La adri, aku tidak tahu. Dan orang besar kalau sudah berani berkata la adri, aku tidak tahu. Dalam dunia fatwa itu demikian. Dalam dunia fatwa, kalau sudah orang berani berkata la adri, itu hebat. Kalau tidak tahu, jangan berkata. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari, ini pendidikan bagi kita semua di dalam disiplin apapun. Jangan sok tahu deh. Cuman sekarang gayanya orang sok tahu. Di gardu perempatan diskusi tentang politik, kayak pakar politik semuanya. Besok bicara halal haram nih. Wah, sambil main halal haram, ajib semuanya. Jadi mufti semuanya. Besok jadi insinyur semuanya. Nah ini sekarang orang pandai berkomentar, berpolitik komentar. Komentar pun membuahkan komentar, ajib.
debat kusir nanti pada akhirnya. Makanya debat kusir debatnya orang bodoh, kata Ibn Athaillah Sakandari. Kemudian lanjutannya apa? Mu'abbiran an kulli masyahid. Kalau ada orang itu mengungkapkan dari semua yang ia saksikan, celah, cacat bagi dia. Dalam interaksi dengan sesama manusia, kita bertemu dengan bermacam-macam model manusia. Mungkin Anda sebagai seseorang yang ditokohkan, atau mungkin seorang ustadz, atau mungkin seorang pakar psikologi dan sebagainya. Akhirnya ada orang datang kepada Anda, dia memaparkan tentang urusan pribadinya. Coba, karena kita tidak punya ilmu, kemudian kita sebarkan ke orang lain, atau kita melihat aibnya seseorang atau kekurangan seseorang. Makanya menjadi bodoh kalau orang itu berkomentar semua yang dilihat, komentar dong. Dan unik, jadi dia akan keluar daripada tujuannya, komentar dong. Kalau tidak komentar gak enak. Bilang ke Indonesia, dasar Indonesia, jadi ke Arab, dasar negeri Arab, jalannya begini. Indonesia jalan-jalan, semua jadi jalan. Indonesia, dasar Indonesia macet. Ada, kita pernah berjalan dengan seseorang naik kendaraan, itu marah terus. Ini apa, mah tidak peraturan Indonesia nggak rapi dan sebagainya. Ke negeri lain juga ramai juga gitu. Karena biasa gaya komentar dia. Ngelihat orang nyebrang ini nggak pakai aturan, ribut dok dia. Kayak hidupnya untuk ngurusi yang begitu. Padahal dia polisi juga bukan. Nah, ini ada komentar dok. Ngapain begitu tuh? Lanjutannya wadzakiran kullama alim. Kita tidak boleh menyebut semua yang kita ketahui. Hanya orang bodoh yang menyebut semua yang kita ketahui. Yang kita ketahui dari diri kita dan yang kita ketahui dari orang lain. Maka di situ ada rahasia yang harus kita sembunyikan, ya enggak? Coba kalau orang bercerita tentang semua yang terjadi pada dirinya, bodohlah dia. Atau saudaranya atau keluarganya, maka di situ ada rambu-rambu syariat. Man tatabba aurata akhi tatabba Allah auratah. Maka Rasulullah melarang, bahasanya jangan kau mencari-cari keaibnya orang lain. Yang tahu aibnya orang lain pun kita harus bisa menutupnya. Kita tidak akan mengucapkan, menyebut semua yang kita ketahui. Maka kalau kita menyebut semua yang kita ketahui, maka jadi bodoh kita. Ada, kita terlanjur tahu aibnya seseorang, beban bagi kita. Kita berdoa, kita tutup dia. Maka alangkah bodohnya orang yang jika melihat sesuatu langsung disebut. Kadang sesuatu itu ada pada dirinya sendiri. Bahkan ada yang larang disebut, dilarang untuk disebutkan padahal kita tahu. Bahkan ada yang haram untuk kita sebutkan biarpun kita tahu. Cerdas tidak jaminan orang itu selamat. Kadang terburu-buru, cerdas pandai berkomentar. Permasalahan apa? Politik. Mulai dari penjual sayur, penjual daging, penjual ini sampai ustadznya berlomba-lomba untuk komentar. Ya, kalau sudah begini nggak bisa dipilah. Dia sendiri nggak bisa memilah mana yang penting dan yang tidak penting. Nggak ngerti prioritas. Kalau sudah begitu maka menjadilah dia bodoh. Jadi di dalam diri kita sendiri itu pun tidak semuanya harus kita ceritakan kepada orang lain. Biarpun orang yang sangat kita cintai, biarpun orang yang sangat kita percaya, sebab itu ada urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu aku sholat malam semalam, apakah harus ceritakan? Masuk wilayah riya nanti. Kejelekan diceritakan ke orang, maka bodohlah dia. Sehingga kata Nabi, kullu ummati mu'afa, umatku ini aman-aman saja, diampuni oleh Allah, selamat illal mujahirun. Ada orang berzina di tengah malam, di kegelapan malam, gak ada yang tahu, esok harinya dia cerita ke orang, bodohlah dia. Dirinya, apalagi orang lain, dirinya sendiri, gak boleh dia bercerita urusan dosanya kepada Allah. Cukup mengadu kepada Allah, menangis, selesai. Bahkan mungkin sudah ditutup oleh Allah, dia membongkar, bodohlah dia. Allah itu sitir, maha menutup. Kenapa kita buka aib kita? Dan jangan buka aibnya orang lain, hati-hati. Maka hanya orang bodoh, kata Imam Ibn Athaillah, hanya yang bodoh saja. Seorang istri itu kalau sudah ketemu seorang istri yang tidak tahu, tidak punya adab, tidak pernah belajar, ini setiap ke kantor cerita tentang suaminya dok, habis suami, tadi pagi-pagi sudah gini, suaminya toh. Ada seorang suami cerita tentang istrinya. Nah, ini ada model-model ini. Kata Ibn Athaillah ini mengajari kita cerdas. Jadi orang cerdas, mana yang harus kita ceritakan? Curhat, ada orang mukanya muka curhat. Kalau tidak curhat bukan dia lagi. Sehingga dia sudah di rumah siapa? Sampai temannya sudah sumpah kayak udah dengar. Iya. Terus sumpah. Karena orang bodoh dia. Orang bodoh akan cerita kepada siapapun yang ditemuinya. Lihat. Wanita bodoh, laki-laki bodoh. Permasalahan keluarga, pribadi dalam rumah tangganya diobral. Lihat, kata Ibn Athaillah Sakandari, ala wujudi jahli, karena ada kebodohan dalam dirinya.
Maka perlu kita bisa memilah dan memilih. Tapi kalau si bodoh bercerita tentang dosa masa lalunya, apa yang tertinggal setelah itu? Yang tertinggal adalah prasangka buruk bangsa manusia kepada dia. Biarpun dia sudah tobat, sudah baik, lihat manusia kan hanya bisa, manusia itu mudah melihat aibnya orang, susah melihat aibnya dirinya sendiri. Allah Maha Pengampun, tapi seorang hamba belum tentu mudah memaafkan. Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau menghadap kepada Allah selesai. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nabi bersabda seperti itu, benar, seperti dia dosa, nggak dianggap lagi. Mati di alam barzah nggak disiksa, di padang mahsyar selamat, masuk surga. Mungkin seorang itu pemabuk atau bezina, lihat, kita melihat seorang bezina, mungkin kita maafkan, bahasa menutup aib. Akan tapi bisakah kita memuliakan dia, menghargai dia? Maka dari itu ada orang cerdas adalah tidak akan menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya. Dia harus bisa memilah dan memilih, dan kecerdasan dibangun dengan ilmu. Makanya yang nggak pernah ngaji bisa salah, aibnya diceritakan kepada orang. Manusia hanya bisa menilai dengan jelek kalau belum tertata hatinya. Ya ini tadi kata Imam Ibn Athaillah, semua disebutkan, nggak bisa memilah dan memilih, nggak pernah mengaji, nggak pernah belajar. Dosa masa lalu biarkan urusan dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tidak paman, tidak si bibi, tidak ponakan, tidak, urusan dengan Allah. Selesai, yang lalu biar berlalu, kita membuka lembaran baru. Allah Maha Pengampun. Nah, ini contoh sebuah kebodohan. Maka dari itu ada orang yang bercerita semua yang ia ketahui, yang ada dalam dirinya diceritakan. Akhirnya apa? Orang yang dikirakan yang memandang negatif kepada dia, tidak bisa memandang baik kepada orang tersebut. Ini sebuah contoh saja. Artinya, wahai para hamba-hamba Allah, pandai-pandailah kita memilah dan memilih. Kalau kita ingin bercerita urusan pribadi, iya, urusan keluarga. Kadang gelas pecah di rumah kedengaran satu kampung. Ada seorang istri kalau cerita tentang suaminya, habis mulai awal sampai akhir, mulai dari di kantor pagi sampai sore, suaminya dok, suami saya pagi-pagi sudah mari kopi, siang belum ini, itu nanti sudah ngomong, sudah mau pulang. Itu dasar perempuan kotor nih, mau pulang, ini sampai di rumah ketemu lagi. Ajib perempuan begitu. Ada laki-laki juga begitu. Naudzubillah. Ngapain diceritakan ke orang lain? Bukankah dia sendiri yang rendah sebetulnya? Dan tidak ada baiknya. Maka pandai-pandailah kita memilah mana yang harus kita ceritakan dan mana yang tidak boleh kita ceritakan. Dan kita tidak akan bercerita betul ada masalah yang besar yang akan kita dapat. Baik, ada 3. Jangan menjawab semua pertanyaan. Apapun urusan jalan, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Pak, jalan ke mana? Itu ya salah, jerumuskan orang, kan begitu. Nah, urusan apa-apa, jangan menjawab semua pertanyaan. Kemudian jangan berkomentar kepada semua yang Anda saksikan. Kalau komentar belum dibutuhkan Anda berkomentar, bisa saja komentar Anda sama dengan komentar sampah yang lainnya. Biarpun Anda ahlinya, Anda bisa memilah. Makanya orang cerdas memilah dan memilih itu. Yang terakhir adalah Anda tidak perlu menyebutkan semua yang Anda ketahui, tapi harus Anda pilah dan pilih. Mana yang harus aku sebutkan kepada orang lain, mana yang boleh aku ceritakan, mana yang tidak boleh aku ceritakan. Kalau sudah seperti itu, kalau dia bisa memilah dan memilih, maka hilanglah kebodohan, menjadilah dia orang cerdas. Tapi kalau orang menjawab semua yang ditanyakan, berkomentar terhadap semua yang disaksikan, menceritakan semua yang diketahui, maka ketahuilah ini adalah bentuk kebodohan. Termasuk ustadz pinter itu menjadi tidak pinter. Dalam kaidah mengajar, ustadz itu mengajarkan murid semua yang dibutuhkan oleh murid, bukan semua yang diketahui. Kalau semua yang diketahui, jadi ustadz bodoh. Ini saja untuk koreksi bagi kita semuanya ya. Di rumah kita, di keluarga kita, jangan banyak cerita ke orang, jangan gampang curhat, jangan banyak cerita kepada siapapun, dan jangan banyak komentar. Sekarang zamannya zaman komentar, takut Anda tersudut. Dan semua kullu kalamin min Adam alaihi, semua kalimat yang sudah kita ungkapkan dan yang kita tulis di WA atau di komentar YouTube, itu ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, hukuman di hadapan Allah. Hati-hati. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.